Bagaimana cara menerima takdir dengan ikhlas? Kemudian bagaimana bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Begini, Ya, ini pertanyaan yang artinya normatif banget ya. Normatif. Rata-rata kalau kita bahas takdir mesti seperti itu kan. Jadi bagaimana kita bisa menerima takdir dengan baik. Kemudian apa tadi? Dan bagaimana bukti Allah cinta kepada kita? apa buktinya kalau dengan takdir ini Allah cinta? Sekarang bagaimana? Nomor satu, Anda meyakini bahwa Allah adalah zat yang terbaik. Allah memiliki asmaul husna. Allah yang paling bijaksana. Allah yang paling adil. Allah yang paling pengasih. Allah yang paling penyayang. Allah yang paling lembut, latif. Allah yang paling lembut kepada kita. Maka ingat, setiap ada takdir yang kurang menyenangkan, fahami satu hal. Datangnya takdir yang kurang menyenangkan ini, datangnya bukan dari musuh yang ingin mencelakaiku, tapi dari kekasih yang menginginkan kebaikanku. Itu yang pertama. Jadi yakin dulu takdir ini datangnya dari siapa? Allah. Antum tahu Nabi Ayub alaihi salam. Sakit seperti apa? Ujiannya. Anak-anaknya meninggal dunia. Hartanya ludes. Ditinggal pergi oleh istri-istrinya. Kemudian sampai sakit di kulit yang sangat parah. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, Anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan. Tapi Nabi Ayub mengatakan apa? Wa anta arhamur rahimin. Dalam keadaan aku tetap yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengasih. Nah maka nomor satu, ingat, takdir apapun yang Anda hadapi, yakin datangnya bukan dari musuh yang menginginkan Anda celaka, tapi dari Allah yang menginginkan Anda bahagia. Yang kedua, masing-masing dari kita tidak tahu ini takdir akan mengantarkan kita ke arah mana. Semuanya nggak tahu kan? Sekarang kita ditakdirkan sakit. Kita nggak tahu takdir sakit ini akan mengantarkan kita kemana. Maka ketika Anda tidak tahu, Anda di situ dituntut untuk husnudzon, bahwa takdir yang aku rasakan saat ini akan mengantarkanku pada kebaikan. Nah, tak kasih cerita. Ini yo jawab, yo cerita untuk melengkapi materi juga ya. Begini. Ada seorang laki-laki sakit parah. Sakit parah udah mau mati, kaya raya, mau mati. Wow, langsung dia tobat. Wes, saya tobat lah, kalau Allah takdirkan saya sembuh, saya akan sedekahkan rumah yang sebelah sana, saya mau kasih untuk yatim piatu. Nanti mobil yang satu, sudah, subhanallah, betul dia Allah berikan kepada dia kesembuhan. Dan betul dia laksanakan apa yang dia sampaikan ketika dia sakit. Rumahnya disedekahkan untuk yatim piatu dan salah satu mobilnya diberikan untuk pondok pesantren. Sudah kan? Sudah. Karena apa? Di awal dia sakit, dia takut mati. Ketika takut mati ternyata mengantarkan dia pada kebaikan. Akhirnya apa? Bisa sedekah. Sudah, ketika mulai hilang perasaan takut mati, ketika dia sudah mulai lupa dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya, sehat walafiat, dia mau melakukan suatu hal yang dalam tanda kutip maksiat, di tengah jalan ditabrak truk. Mati dia. Sekarang saya mau tanya sama antum. Dia mati ketika sakit yang dalam membawa kebaikan tadi, atau ternyata selamat dari penyakit yang pertama kemudian mati ditabrak truk yang kedua dalam niatan buruk? Kira-kira kalau ngerti takdirnya bakal kemana, milih mati yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau kita ngerti takdir kita akan milih mati yang pertama. Kenapa? Kondisi baik, kondisi takut mati, kondisi husnudzon kepada Allah dalam niatan bersedekah, ya kan? Nah tapi karena kita tidak tahu takdir kita, kalau di sini tidak mati ternyata bakal mati buruk. Akhirnya kita kepingin panjang umur. Coba kita tahu kalau panjang umur bakal rusak, kita minta gak usah panjang umur ya Allah, mati di sini aja kalau gitu. Iya. Nah maka harus husnudzon kepada Allah. Dan yang ketiga, kita yakin setiap takdir yang Allah kasih untuk kita, itu takdir tidak mungkin membawa keburukan dunia dan keburukan akhirat. Boleh jadi antum merasakan keburukan di dunia dengan takdir itu, tapi pasti di akhiratnya baik. Atau sebaliknya, sesuatu yang antum anggap baik dari takdir di dunia, ternyata nanti mendatangkan keburukan di akhirat. Maka takdir apapun yang antum rasakan, kalau di dunia nampaknya buruk, maka pasti akan mendatangkan kebaikan di akhirat. Nah, maka artinya apapun yang saat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya untuk kita, maka pasti itu adalah yang terbaik. Sekarang kita kasih beberapa ayat.
Ini ada yang menarik sekali, silakan dibuka dalam surat An-Nur ayat 11. Nah, ini surat cinta dari Allah yang datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Yang kemudian di awal munculnya kejadian ini gempar luar biasa, seakan-akan sampai Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan sampai 40 hari bingung nggak bisa ngomong. Artinya nggak bisa ngomong itu udah fokus dengan masalah ini. Kemudian Ibunda Aisyah tidak berani keluar rumah. Apa itu? Hadithul ifk, yaitu tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Ibunda Aisyah, bahwasannya Ibunda Aisyah melakukan perbuatan keji katanya. Kan begitu. Hadithul ifk, ketika Ibunda Aisyah dituduh, na'udzubillah, dituduh melakukan zina. Itu kan tamparan keras untuk siapa? Untuk rumah tangga Rasulullah. Iya. Bukan cuma untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW, tapi untuk keluarga besar mereka dan untuk agama Islam. Istri seorang nabi, putrinya Abu Bakar, seorang wanita yang Allah pilihkan untuk mendampingi nabinya, dituduh berbuat zina. Ternyata apa? Lihat ayatnya, Anda buka di rumah, kemudian ceritanya belum tentu sama, tapi arahnya pasti sama. Jadi apa yang Anda alami belum tentu sama seperti Ibunda Aisyah. Tapi kemudian arah kemana cerita ini akan endingnya kemana, itu insya Allah pasti sama, yaitu kebaikan yang Allah harapkan untuk Anda dapatkan. Nah begini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta. Usbatum minkum itu mereka keluarga kalian juga, karena ternyata kan ada Mistah juga. Yang itu merupakan misanannya Abu Bakar, sepupunya Abu Bakar gitu ya. Orang-orang yang mendatangkan berita dusta, fitnahan terhadapmu, itu adalah orang-orang dari kalian juga. La tahsabuhu syarral lakum. Ini kasih garis bawah. Jangan kau kira itu buruk untukmu, Allah bilang. Bal huwa khairul lakum. Bahkan datangnya fitnahan kepada rumah tanggamu itu ternyata yang terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Ayatnya begitu. Orang-orang yang menuduhmu berzina, keluargamu juga. Dan jangan engkau kira itu buruk bagimu, bahkan itu mendatangkan apa? Kebaikan yang besar untukmu. Nah, kemudian para ulama tafsir menjelaskan apa sih baiknya? Kok Ibunda Aisyah dituduh berzina, keluarga Rasulullah SAW seakan-akan dihancurkan kehormatannya. Kemudian kok sampai Rasulullah tidak bisa berpikir selama 40 malam. Ibunda Aisyah tidak berani keluar rumah. Kok dibilang baik? Ternyata apa? Para ulama tafsir mengatakan ini ayat yang menunjukkan pembelaan Allah secara langsung kepada Ibunda Aisyah. Jadi seakan-akan ketika manusia tidak ada yang membela langsung siapa? Allah. Allah, itulah yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ketika engkau ada masalah dan ternyata semua teman-temanmu yang selama ini ada semuanya menghilang. Pas kita ada masalah teman-teman kita menghilang. Apa kata Imam Syafi'i? Yakinlah saat itu Allah sendiri yang ingin menyelesaikan masalahmu tanpa bantuan siapapun. Kan Masya Allah. seperti ini. Dan Seperti kemudian menunjukkan kesucian Ibunda Aisyah, menunjukkan bahwa itu hanya sekedar fitnah, kebersihan Ibunda Aisyah itu langsung oleh Allah ditunjukkan dalam ayat Al-Quran yang awalnya apa? Dan bukan singkat loh, 40 hari. 40 hari. Rasulullah tidak sampai banyak berbicara dengan sahabatnya. Ibunda Aisyah tidak pernah keluar. Allah bilang, bal huwa khairul lakum, fitnahan itu baik untukmu. Karena apa? Allah ingin menunjukkan bagaimana aku yang akan langsung membelamu. Nah, maka sekarang saya sampaikan yang selama ini merasa sedih dengan kisah hidupnya, masalah yang senantiasa mendatangi dan menghampirinya, kesulitan ekonomi yang dia alami setiap saatnya, kemudian ditinggalkan orang-orang terkasih yang ada di sekitarnya, yang sementara ini Anda menganggap ini musibah, ini suatu bentuk keburukan, yakin. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu takdir untuk Anda, kecuali takdir itu pasti yang terbaik. Dan Allah menitipkan surat cinta yang terindah
di balik setiap takdir yang kita lewati dalam episode kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pemirsa, masih ingat kan video di sebelah ini? Ini adalah video beberapa bulan yang lalu keadaan Masjid Nur Hasan Kampung Inggris sebelum direnovasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah berbentuk seperti ini, dan semuanya tentu karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak lain serta tidak bukan atas partisipasi dari pemirsa sekalian. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami berterima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berkontribusi, yang insya Allah dalam waktu dekat masjid ini akan kita fungsikan secara total untuk sholat 5 waktu tentunya, kajian-kajian ilmiah, acara-acara pendidikan, acara-acara sosial. Maka insya Allah untuk bagian terakhir dari pembangunan Masjid Nur Hasan hanya tersisa sedikit kesempatan bagi kita bersama untuk kembali andil untuk pembangunan kamar takmir, untuk penambahan 2 kamar mandi, dan untuk lahan parkir. Maka kami mengajak kembali kepada pemirsa sekalian, muslimin wal muslimat, untuk berlomba-lomba untuk menutup kebaikan pembangunan Masjid Nur Hasan dengan kita berlomba-lomba bersedekah kembali untuk melanjutkan proses terakhir dari pembangunan Masjid Nur Hasan. Jangan ketinggalan ladang pahala besar ini yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita mulai dunia sampai akhirat. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua pemirsa yang telah berkontribusi. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah Anda diterima, keluarga Anda oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak turun Anda oleh Allah dijaga dari semua fitnah, dijaga dari semua keburukan, dan Allah jadikan generasi yang salihin dan salihat. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.